Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama kembali untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian kita dalam tema hadis Arba'in Nabawiyah, yaitu 40 hadis pilihan yang berisi tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Masuk dalam hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang bagaimana proses penciptaan seorang manusia. Banyak sekali pelajaran yang nanti bisa kita ambil dalam hadis ini, dan juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah salah satu hadis yang berbicara tentang pokok pelajaran dalam iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang sahabat yang merupakan orang-orang paling awal masuk Islam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Bahkan dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang ke-6 yang masuk Islam, dan diriwayatkan bahwasanya sebab dia masuk Islam adalah bahwasanya pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan melewati Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang menggembala kambing atau domba milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibn Mas'ud, wahai anak muda, apakah engkau memiliki susu untuk kami minum? Maka kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, iya, tetapi aku adalah orang yang menjaga amanat. Artinya kambing ini memang ada susunya, tetapi karena aku adalah orang yang menjaga amanat dan ini adalah domba milik orang lain, maka aku tidak bisa memberikannya kepadamu.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibn Mas'ud, "Wahai anak muda, apakah engkau memiliki domba betina yang belum pernah digauli oleh domba jantan?" Maka kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, "Iya, aku punya." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati domba tersebut, domba betina yang belum pernah dikawini oleh domba jantan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap susu atau payudara dari domba tersebut, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Maka seketika payudara dari domba tersebut berisi susu hanya dengan disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang membawa bejana, membawa wadah, dan kemudian memeras susu dari payudara domba tersebut, sehingga kemudian Rasulullah SAW minum bersama Abu Bakar dari susu tadi yang diperah. Kemudian Rasulullah SAW setelah minum dari susu tersebut berkata kepada domba itu, "Ikhlis, berhentilah." Maka kemudian seketika domba tersebut habis susunya, hilang susunya. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, Ibnu Mas'ud setelah melihat kejadian tersebut, beliau pun meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya beliau masuk Islam. Itu adalah beberapa riwayat diantara cerita kisah masuk Islamnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud ini diceritakan bahwasanya beliau ini memiliki tubuh yang kurus, perawakannya tidak terlalu tinggi, bahkan disebut pendek, dan beliau memiliki betis yang kecil, bahkan pada saat itu orang-orang menertawakan Abdullah ibn Mas'ud. Karena apa? Karena betisnya yang kecil. Mendengar orang-orang menertawakan betis yang kecil dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Mengapa kalian tertawa? Maka kemudian orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tertawa karena melihat betisnya Abdullah ibn Mas'ud yang sangat kecil itu, karena menurut mereka sangat lucu." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud." Demi Allah, dua betisnya Abdullah ibn Mas'ud yang kalian tertawakan itu, yang kecil itu, sungguh dua betis Abdullah ibn Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud apabila ditimbang di hari akhir nanti. Begitu mulianya Abdullah ibn Mas'ud dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Rasulullah mengatakan dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini apabila ditimbang di hari akhir nanti itu lebih besar atau lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Ini menunjukkan kemuliaan Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud ini merupakan orang yang menyimpan rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seluruh sahabat diceritakan rahasianya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abdullah ibn Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang diberikan atau diceritakan rahasia-rahasia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini selalu berusaha untuk melazimi Rasulullah, selalu berusaha untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah jalan, maka Abdullah bin Mas'ud berada di depannya dengan sambil membawa tongkat.
Dan kemudian apabila Rasulullah SAW tidur, orang yang membangunkan beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dan begitu juga kalau Rasulullah SAW ingin memakai sendal, maka Abdullah ibn Mas'ud yang memakaikannya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang berpakaian dengan pakaian yang bagus. Beliau selalu menggunakan wewangian yang mengenakkan untuk dicium, dan selalu membawa sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Abdullah bin Mas'ud dan tidak menutup diri dari Abdullah bin Mas'ud. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud ini sering masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu ahli tafsir terkenal dari kalangan sahabat. Maka dari itu ada perkataan Abdullah bin Mas'ud di mana beliau mengatakan, wallahilladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecualinya, sesungguhnya tidak ada satupun ayat dari Al-Quran kecuali aku telah mengetahui di mana ayat tersebut diturunkan, wa fi manazalat, dan apa sebab dari diturunkannya ayat tersebut. Walau a'lamu anna ahadan a'lam bi kitabillahi minni tanaruhul mataya la ataituhu. Dan seandainya ada seseorang di muka bumi ini yang lebih tahu tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran daripada aku, maka niscaya aku akan mendatanginya. Untuk apa? Untuk mengejar ilmu yang belum aku dapatkan. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan secara zahar di depan orang-orang Quraisy. Di depan orang-orang Quraisy. Suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun kepadanya surat Ar-Rahman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, man yaqra'uha ala Quraisy, siapa yang mau membacakan surat Ar-Rahman ini kepada orang-orang Quraisy? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan membacakannya di depan orang-orang Quraisy, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi orang-orang Quraisy yang pada saat itu sedang kumpul atau sedang beramai-ramai di sekitaran Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan surat Ar-Rahman di depan orang-orang Quraisy. Maka kemudian seketika itu Abu Jahal datang dan kemudian menampar pipi dari Abdullah bin Mas'ud dan kemudian melukai telinga dari Abdullah bin Mas'ud hingga berdarah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi dengan mata yang berlinang air mata, dengan wajah sedih. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Beliau tidak bisa apa-apa, sebab pada saat itu yang diperintahkan oleh Allah adalah sabar, tidak boleh membalas. Kemudian turunlah Jibril, malaikat Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril tertawa melihat apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW terheran dengan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Jibril, anta tadhaku wa bin Mas'ud yabki. Wahai malaikat Jibril, bagaimana mungkin engkau tertawa sementara Abdullah bin Mas'ud sedang kesakitan, sedang menangis? Maka kemudian malaikat Jibril berkata, sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Wahai Rasulullah, engkau ingin tahu mengapa aku tertawa? Maka di kemudian hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah
hijrah ke Madinah, dan pada saat itu beberapa tahun kemudian terjadi yang namanya perang Badar, yang mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menolong dan menjadikan kaum muslimin sebagai pemenang dalam perang Badar. Dalam perang Badar tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk membawa panah, Kemudian Rasulullah memerintahkan Abdullah ibn Mas'ud untuk mengecek orang-orang yang sudah atau yang sudah tersungkur, orang-orang yang sudah hampir mati. Apabila Abdullah ibn Mas'ud menemukan orang-orang kafir yang sudah tersungkur hampir mati, artinya masih ada kehidupan, masih bernafas, tetapi dia hampir mati, maka Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membunuh orang tersebut. Maka ternyata saat Abdullah bin Mas'ud berputar-putar melihat, mengecek, beliau menemukan Abu Jahal yang pada saat itu tersungkur karena Abu Jahal ini sudah terkena panah, dia tersungkur, hampir mati. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Jahal? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud merobek kuping atau telinga dari Abu Jahal dan kemudian naik ke atas dadanya Abu Jahal dan kemudian memotong kepala Abu Jahal. Hingga kemudian kepala dari Abu Jahal ini dibawa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan lagi-lagi malaikat Jibril turun, dan pada saat itu malaikat Jibril turun kembali tertawa, dan kemudian malaikat Jibril berkata, udhun bi udhun wa ra'su ziyadah. Telinga dibalas dengan telinga, sementara kepala adalah bonusnya. Itu salah satu kisah dari Abdullah ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud ini setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau ditugaskan menjadi gubernur untuk wilayah Kufah atau daerah Irak pada saat ini. Dan pada saat itu beliau juga menjadi hakim di Kufah pada saat pemerintahan Umar bin Khattab dan juga awal-awal pemerintahan Utsman bin Affan. Dan kemudian beberapa waktu kemudian beliau kembali ke Madinah, dan kemudian beliau sakit dan beliau wafat di kota Madinah, dan kemudian dimakamkan di perkuburan Baqi'. Dan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sebab beliau tadi kita katakan orang yang selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah biografi ringkas dari Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud di sini mengatakan, haddatsana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kita masuk ke dalam hadisnya. Ibn Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq. Ini Abdullah ibn Mas'ud mensifati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan as-shadiqul masduq. As-shadiq artinya adalah orang yang selalu berkata jujur. Perkataannya selalu sesuai dengan apa yang ia lakukan, sesuai dengan fakta. Dan memang begitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah as-shadiq yang selalu berkata jujur. Al-masduq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga disifati oleh Abdullah ibn Mas'ud sebagai al-masduq. Al-masduq ini adalah orang yang apabila berbicara pasti orang-orang yang mendengarnya akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, mengapa di hadis ini Abdullah ibn Mas'ud menambahkan sifat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan as-shadiqul masduq? Jawabannya adalah sebab
apa yang beliau ingin riwayatkan dari Rasulullah SAW ini termasuk perkara gaib, yaitu tentang proses penciptaan seorang manusia, yang mana pada saat itu ilmu kedokteran belum secanggih pada saat ini. Pada saat itu nanti kita akan bahas pada hadisnya disebutkan bahwasanya penciptaan manusia itu awalnya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi termasuk hal gaib. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, menambahkan dalam sifat Rasulullah as-sadiqul masduq, yang selalu berkata jujur, dan kemudian apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pasti dipercaya oleh manusia. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Hanya saja mereka mengingkari sebab kesombongan mereka. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Rasulullah mengatakan, setiap dari kalian ini dalam penciptaannya pastinya diawali oleh pembuahan. Apabila ada seorang suami mempergauli istrinya, maka kemudian akan dipertemukan, akan dikumpulkan yang namanya air mani laki-laki dan juga air mani perempuan. Berapa lamanya? Selama 40 hari. Jadi awal penciptaan manusia itu adalah setetes mani. Selama 40 hari ia hanya sebagai air mani saja. Maka dari itu, hadirin dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ma li bni Adam wal fakhr." Mengapa anak Adam atau mengapa manusia itu suka sombong, suka berbangga diri, suka ujub diri? Padahal manusia itu awalnya adalah setetes air mani. Awwaluhu nutfatun madhirah wa akhiruhu jifatun qadirah. Kalau kata ulama, manusia itu mengapa sombong? Padahal dia awalnya adalah hanya setetes mani, dan pada akhir hidupnya dia adalah bangkai. Dia adalah bangkai, mayit bangkai. Wa ma bainahuma yahmilul 'adirah. Dan saat dia hidup, manusia itu selalu membawa kotoran. Kita membawa kotoran di dalam tubuh kita yang kemudian kita keluarkan. Artinya di situ ulama ingin menegaskan, ingin menyadarkan kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, hingga jangan sampai kita kemudian memiliki sifat sombong. Tidak ada yang perlu disombongkan oleh kita terhadap diri kita, sebab kita awalnya adalah setetes mani, akhirnya hanya bangkai, dan di antara dua tahap tersebut kita adalah manusia yang membawa kotoran. Maka dari itu tidak pantas apabila kemudian kita menjadi makhluk yang sombong, yang angkuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Setelah 40 hari pada awal penciptaan manusia dia hanya setetes mani, maka kemudian 40 hari yang kedua air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Ini 40 hari yang kedua. Kemudian berproses. Pada 40 hari yang ketiga, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Pada 40 hari yang ketiga, maka dari tadi air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah. Di 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Setelah 40 hari yang ketiga, artinya 40 berarti sudah 120 hari. Artinya sudah
4 bulan. Setelah 4 bulan inilah Allah Subhanahu wa taala membentuk seorang manusia, dalam artian diberikan mata, diberikan hidung, diberikan mulut, diciptakan organ-organnya. Ini bagaimana di hadis ini kita bisa melihat bagaimana penciptaan manusia. Bagaimana kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia juga bertahap, dari setetes mani menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dan pada saat itu barulah diberikan mata, hidung, mulut, dan organ-organ tubuh yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita ingin mengetahui atau ingin menambah keimanan kita bahwasanya di hari akhir nanti ada yang namanya hari kebangkitan, kita nanti di hari akhir akan dibangkitkan kembali. Saat kita sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amalan kita. Untuk kita bertambah iman kita terhadap hal tersebut. Nah, ini dia. Kita membayangkan bagaimana proses penciptaan seorang manusia. Tsumma yursalu ilaihil malak. Setelah tadi 4 bulan menjadi segumpal daging, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, agar malaikat tersebut meniupkan ruh ke jasad manusia tadi. Setelah 4 bulan dibentuk oleh Allah, diberikan mata, hidung, dan lain-lainnya, baru ditiupkan ruh oleh seorang malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama, sebagian ulama memfatwakan boleh menggugurkan kandungan apabila belum ada ruhnya. Artinya di bawah 4 bulan boleh digugurkan kandungan, tetapi di atas 4 bulan tidak boleh digugurkan kandungan. Sebab kalau sudah ada ruhnya kemudian digugurkan, ini artinya membunuh makhluk hidup, membunuh makhluk yang bernyawa. Tentunya pastinya ada perincian apabila memang sudah 4 bulan kemudian ibunya atau wanita yang mengandung tersebut mengalami penyakit dan harus dikeluarkan. Ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian hadirin dirahmati Allah, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah tadi malaikat tadi diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh kepada jasad tersebut, dan pastinya ruh ini, mungkin ada yang bertanya, ruh itu seperti apa? Maka kita tidak mengetahui bagaimana ruh tersebut, dan juga kita tidak mengetahui bagaimana proses peniupan ruh tadi. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkara ruh atau roh. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara ruh ini yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulir ruhu min amri rabbi. Yang mengetahui perkara ruh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui ajal kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita hanya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sedikit saja. Bahkan pernah diceritakan ada seseorang yang pada saat itu sedang berbicara, sedang berdiskusi. Kemudian lewatlah burung yang minum dari air laut, air laut. Maka kemudian dikatakan ilmu kita itu lebih sedikit dari apa air yang diminum oleh burung tadi. Air yang sebegitu banyaknya di lautan diminum oleh burung pastinya hanya sedikit.
Dan ilmu kita itu dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala lebih kecil daripada, lebih sedikit dari apa yang diminum oleh burung tadi. Maka dari itu, jangan pernah kita mengaku mengetahui ilmu gaib. Sebab kita memang tidak memiliki ilmu yang cukup. Ilmu kita hanyalah sedikit. Kemudian malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan juga malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 4 hal. Yaitu apa? Bikat birizkihi. Yang pertama, malaikat itu saat sudah ditiupkan ruh kepada jasad, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 hal. Yang pertama, mencatat rezekinya. Ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rezekinya banyak atau rezekinya hanya sedikit, ataukah rezekinya halal atau haram. Begitu juga rezeki berupa iman dan takwa. Apakah dia mendapatkan rezeki iman dan takwa yang sangat banyak, ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, wa ajalihi. Kemudian diperintahkan juga malaikat tersebut untuk mencatat ajalnya. Kapan orang ini akan mati? Berapa lama dia akan hidup di dunia? Di mana ia akan menemui ajalnya? Dan bagaimana keadaannya saat dia menemui ajalnya? Artinya, ajal manusia itu tentunya satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang wafatnya baru lahir kemudian langsung wafat. Ada yang bahkan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 tahun. Ada yang ajalnya saat ia sedang sujud salat. Ada yang ajalnya saat ia sedang melakukan hal-hal maksiat, wal iyadu billah. Dan semuanya perkara ajal ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak benar apabila apabila ada pengakuan atau ada ada prediksi-prediksi bahwasanya jika seseorang menikah dengan perempuan, laki-laki ini lahir pada bulan sekian, perempuan lahir pada bulan sekian, kemudian nanti setelah dicocokkan, wah ini nanti yang akan wafat duluan adalah laki-lakinya, atau sebaliknya, ada yang wafat duluan adalah perempuannya. Ini tentunya prediksi yang tidak benar, sebab ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang itu wafat menemui ajalnya, tidak pernah mundur atau maju sedikit pun dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan ajal seseorang apabila memang sudah datang ajalnya. Walaupun dia pada saat itu sedang menemui kecelakaan, terjadi kecelakaan kepadanya. Misalnya kita mungkin pernah mendengar cerita ada seseorang yang sedang mengendarai motor, dia membonceng seseorang di belakangnya. Ternyata terjadi kecelakaan. Ternyata orang yang wafat adalah orang yang dibonceng, tetapi orang yang sedang mengendarai itu malah tidak wafat. Itu memang karena Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan ajalnya ditemui pada saat itu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ajal. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wa amalihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat amalannya. Apakah amalannya amalan soleh, apakah amalannya amalan maksiat. Wa syaqiyun wa sa'id, dan yang keempat, Allah juga memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat apakah orang tersebut syaqiyun au sa'id, apakah termasuk orang-orang yang sengsara nanti di hari akhir, artinya dia akan masuk neraka,
au sa'id, atau orang tersebut di hari akhir nanti menjadi orang yang berbahagia dan dia akan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Manusia itu ada dua. Ada yang syaqi, dia sengsara nanti di hari akhir, artinya dia akan masuk neraka. Wa sa'id, atau orang tersebut dia akan berbahagia di hari akhir nanti, artinya dia akan masuk surga. Nah, ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi timbul pertanyaan, kalau memang kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, artinya sudah ditetapkan rezekinya, sudah ditetapkan ajalnya, sudah ditetapkan amalan kita, sudah ditetapkan apakah kita akan masuk surga atau neraka, maka apakah kemudian kita sebaiknya tidak berdiam diri saja? Kita berdiam diri, pastinya kita akan sesuai dengan ajal kita, sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, afala natakilu? Apakah tidak sebaiknya kita ini sudah berserah diri, tidak mengerjakan apa-apa, kita berserah diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, tidak, kita tidak boleh hanya diam saja. I'malu fakulun muyassar lima khuliqalah. Kita harus berusaha. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat amalan kita. I'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, bekerjalah, beribadahlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana amalan kita. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum, suatu keadaan, tidak merubah nasib seseorang kecuali apabila seorang tersebut melakukan perubahan, melakukan sesuatu usaha. Apalagi terlebih kita tidak mengetahui bagaimana takdir Allah terhadap kita. Kita tidak tahu apakah Allah akan menempatkan kita di neraka atau di surga. Yang wajib bagi kita adalah selalu beramal soleh, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya insya Allah Allah akan selalu menuntun kita ke jalan yang lurus sehingga kita akan masuk surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahilladzi la ilaha ghairu," dan demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali-Nya, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha." Sesungguhnya setiap kalian ini bisa jadi dia selalu melakukan amalan-amalan penduduk surga, selalu melakukan amalan-amalan soleh, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha dhira', sampai seseorang di antara kita sudah dekat dengan ajalnya, dia selalu melakukan amalan soleh sampai sebelum dia sampai pada ajalnya, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar, maka kemudian ternyata takdir mengatakan dia ternyata meninggalkan amalan-amalan soleh dan malah meninggalkan amalan-amalan penduduk neraka, maupun itu mengerjakan yang namanya kekufuran atau mengerjakan berupa maksiat atau dosa-dosa besar. Fayadkhulaha, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah. Ada orang-orang di sana yang selalu terlihat oleh manusia melakukan amalan-amalan soleh, tetapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan kekufuran atau melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat, langsung wafat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang ini ke dalam neraka. Ada sebuah kisah dalam sebuah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada saat itu ada seseorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam berperang, dan pastinya wafat atau mati di medan perang itu merupakan impian seorang muslim yang sejati, sebab orang yang wafat di medan perang akan dikategorikan sebagai syahid, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Orang ini dia sangat semangat dalam berperang. Setiap menemui musuh, dia selalu membunuhnya. Banyak sekali, sehingga kemudian pada saat itu para sahabat takjub, terkagum-kagum. Orang ini sangat semangat sekali, dan pastinya dia akan menjadi man of the match dalam perang tersebut, menjadi pahlawan pada saat perang tersebut. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Innahu min ahlin nar. Dia ini adalah penghuni neraka, kata Rasulullah SAW. Para sahabat pada saat itu kaget. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang ini yang sangat semangat dalam berperang, dia termasuk penduduk neraka? Bagaimana kita? Kalau orang yang menjadi pahlawan dalam medan perang saja dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk neraka, bagaimana kita? Berarti kita di bawah nerakanya lagi. Maka kemudian ada salah seorang yang pada saat itu belum masuk Islam mendengarkan perkataan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan apa? La ulzimannah, aku akan mengikuti orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk neraka. Diikutilah orang tersebut. Dalam peperangan diikuti terus, diintip, diuntit, sehingga ternyata didapati bahwasanya orang tersebut saat berperang, di tengah-tengah dia berperang melawan melawan musuhnya, suatu ketika dia terkena tombak dan kemudian dia merengek, dan kemudian apa? Dia menginginkan istijal, dia menginginkan mati untuk segera. Akhirnya orang tersebut menancapkan pedangnya di dadanya, dan kemudian dia bunuh diri. Belum waktunya mati tapi dia bunuh diri. Dan bunuh diri adalah salah satu dosa besar. Orang tersebut yang tadi menguntit kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Kok bisa, kata Rasulullah SAW? Maka orang tersebut mengatakan, sesungguhnya aku tadi mendapati benar apa yang engkau ucapkan, bahwasanya orang tersebut walaupun dia bersemangat dalam membunuh musuh-musuhnya di medan perang, tapi ternyata di akhir hayatnya dia bunuh diri, dia melakukan dosa besar. Dan benar, dia seperti apa yang kau katakan, dia termasuk penduduk neraka, dan akhirnya orang tersebut masuk Islam. Marilah hadirin rahmati Allah, kita selalu meminta husnul khatimah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhulaha. Sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian atau setiap kalian bisa jadi dia selalu melakukan hal-hal maksiat, atau bahkan dia adalah seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di akhir hidupnya, sebelum ia menemui ajalnya, ternyata takdir mengatakan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Mungkin dia bertaubat dari minum khamar, atau dia beriman masuk Islam setelah sebelumnya dia berada di atas kekufuran, fayadkhulaha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ada kisah juga hadirin berhormati Allah, kisah seorang sahabat yang memiliki laqab atau memiliki julukan sebagai Al-Usairim. Nama beliau aslinya adalah Amr bin Thabit. Amr bin Thabit ini salah seorang yang berasal dari kaumnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, kalau mungkin jamaah masih ingat, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah seorang sahabat dari kota Madinah yang awal-awal masuk Islam.
Saat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, kemudian kembali ke kota Madinah, berdakwah di depan kaumnya, semua kaumnya Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam kecuali satu orang saja, yaitu Al-Usairib, yaitu Amr bin Thabit. Hanya Amr bin Thabit saja yang belum masuk Islam. Hingga kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian beberapa tahun kemudian ada yang namanya perang Uhud. Perang Uhud. Insya Allah kita akan pelajari juga dalam materi sirah nabawiyah. Saat datang perang Uhud, Amr bin Thabit ini menemukan dalam hatinya bahwasanya agama Islam ini dekat dengan hatinya. Dia pada saat itu masih dalam kekafiran. Tetapi saat perang Uhud, dia merasakan ada kecondongan hati kepada Islam. Maka dari itu dia pun ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Kemudian dia pun ikut berperang sampai ternyata kemudian dia terkena panah, dia tersungkur tetapi belum mati. Melihat Amr bin Thabit ini tersungkur di atas tanah, para sahabat melihat dan mendekat kepada Amr bin Thabit. Wahai Amr bin Thabit, engkau ini kan dulu kafir, menolak dakwah Rasulullah SAW. Kenapa engkau sekarang ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW? Apakah karena engkau simpati terhadap keluarga besarmu, karena keluarga besarnya sudah masuk Islam semuanya, atau karena engkau memang masuk Islam dengan suka hati? Maka Amr bin Thabit mengatakan, aku masuk Islam dengan suka hati dan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Dan kemudian aku ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian beberapa saat kemudian Amr bin Thabit menemui ajalnya sebab tadi dia terluka dengan panah. Sehingga kemudian para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata, innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya Amr bin Thabit ini termasuk penduduk surga. Bayangkan Amr bin Thabit bertahun-tahun mengingkari dakwah Rasulullah SAW, hingga di akhir hajalnya dia beriman kepada Allah, langsung ikut berperang berjihad bersama Rasulullah SAW. Belum satu sholat pun dilakukan oleh Amr bin Thabit. Kemudian dia mati dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya dia termasuk penduduk surga. Begitulah hadirin dirahmati Allah, seharusnya, sepatutnya, selayaknya kita takut dengan apa yang ditakdirkan kepada Allah kepada kita, dan kita takut dengan yang namanya su'ul khatimah. Dan sepatutnya kita selalu mohon kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah, mati yang baik, mati di atas ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di antara kiat-kiat agar kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengerjakan amal-amal soleh. Sebab banyak sekali orang-orang soleh itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaannya. Ada orang yang selalu rutin melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia saat dia dalam keadaan sujud. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, minum khamar, berbuat zina dan lain-lainnya, na'udzubillah, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia berada di atas kemaksiatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahmati Allah, artinya marilah kita selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Selalu kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, memberikan kita keistiqomahan selalu di atas ketaatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu